Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita bertemu lagi dalam video yang kedua. Topiknya masih sama, yaitu mengenai health promoting behavior. Seperti biasa, saya juga ingin mengingatkan kembali Anda bahwa untuk lebih jelasnya, silahkan Anda membaca buku dari Taylor 2018 terkait Health Psychology, chapter 4. Ya, kalau di video yang pertama kita sudah membahas mengenai pentingnya berolahraga, nah di chapter ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah accident prevention, yang kedua adalah vaccination and screening, dan yang terakhir adalah mengenai sun safety practices. Ya, yang pertama adalah mengenai accident prevention. Tahukah Anda kalau ternyata penyebab utama dari meninggalnya anak dan juga remaja adalah karena kecelakaan? Serem juga ya? Oke, kita akan coba lihat mengenai key numbers gitu ya. WHO di tahun 2009 mengeluarkan angka-angka terkait dengan kecelakaan ini. Yang pertama adalah diperkirakan ada 1,3 juta orang yang meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Kemudian berapa kos yang dikeluarkan terkait dengan kecelakaan ini? Katanya setara 518 billion ya US per tahunnya. Banyak juga ya. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari bersama terkait yang pertama yaitu home and workplace accident. Nah, di rumah itu suka ada kecelakaan apa saja ya? Oh, ternyata ada juga banyak ya. Ternyata misalnya keracunan makanan ataupun jatuh pada anak-anak di bawah 5 tahun itu banyak terjadi gitu ya. Contohnya adalah adik saya. Ketika yang bersangkutan masih bayi gitu ya, waktu itu belum ada tuh termometer tembak ataupun termometer yang masuk ke telinga gitu ya, sehingga termometer yang ada air raksanya itu dimasukkan ke dalam mulutnya gitu ya. Oh, ternyata digigit sama adik saya itu, sehingga apa sih namanya, air raksanya untung tidak terminum ya, sehingga itu bisa merupakan sumber dari keracunan gitu ya. Nah, kemudian hal-hal tersebut membuat adanya social engineering gitu ya, sehingga solusi-solusi itu dibutuhkan. Misalnya sekarang termometer sudah tidak usah lagi dimasukkan ke dalam mulut, tapi bisa ditembakkan ke kening, atau misalnya dimasukkan ke lubang telinga. Nah, itu adalah salah satu solusi dari social engineering. Kemudian kalau kita lihat ada di rumah-rumah tertentu yang di pinggiran dari mejanya itu dipasang safety gitu ya, safety agar anak-anak misalnya jatuh kemudian terkena ujung dari meja itu tidak terluka karena ada plastik yang menutup ujung-ujung dari meja kita. Nah, kemudian apalagi? Oh, ternyata ada smoke detector gitu ya. Kalau misalnya di apartemen ataupun di kantor-kantor, di mall dan lain sebagainya, maka ketika ada asap, smoke detector itu akan otomatis mengeluarkan air gitu ya. Itu merupakan salah satu social engineering solution yang sudah ada. Nah, kemudian selain di rumah, ternyata di tempat kerja pun merupakan sumber dari kecelakaan-kecelakaan kerja, gitu ya. Nah, tapi sejak tahun 1930 jumlah kecelakaannya itu berkurang karena sudah adanya banyak solusi-solusi yang diberikan oleh pihak perusahaan.
gitu ya. Misalnya apa? Pada saat saya kecil ya, orang-orang yang misalnya memasang atau membersihkan jendela gedung-gedung yang tinggi itu belum dilengkapi oleh helmet ataupun tali dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan mereka jatuh ataupun tertimpa itu sangat tinggi. Nah, saat ini hal tersebut sudah tidak terlihat banyak gitu ya, di mana saat ini tempat kerja sudah melengkapi dengan alat-alat pelindung keselamatan kerja. Begitu juga ketika dokter-dokter yang saat ini harus menangani pasien COVID-19. Mereka dilengkapi oleh APD, walaupun dalam pelaksanaannya APD itu sangat panas dan juga bikin orang sesak ya, tapi itulah yang menjaga yang bersangkutan dari terinfeksi COVID-19. Nah, kemudian yang sering juga mengalami kecelakaan adalah orang tua, gitu ya. At least katanya 20% dari orang tua itu pernah masuk rumah sakit karena kaitannya dengan jatuh, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau orang sudah tua, mungkin tulangnya juga sudah kropos dan lain sebagainya, gitu ya, sehingga memang penyembuhannya menjadi sulit, gitu ya. Nah, oleh karena itu physical activity training termasuk balancing, mobility, and gait training itu sangat dibutuhkan untuk menurunkan resiko dari orang-orang tua untuk jatuh. Jadi memang saat ini katanya ya ada tulisan, kalau Anda sudah 50 tahun, kalau mandi nggak usah dikunci, misalnya gitu ya. Karena kalaupun ada apa-apa, nanti gampang orang masuk gitu. Tidak usah mendobrak pintunya. Nah, kemudian disarankan juga di kamar mandi itu ada pegangan agar tidak jatuh. Ataupun saat ini ada keset-keset yang membuat orang itu tidak terpleset karena biasanya kalau kamar mandi habis kena sabun itu menjadi licin. Nah, saat ini sudah banyak juga solusi-solusi yang ditawarkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada orang tua. Nah, bagaimana kecelakaan dengan motor dan juga mobil gitu ya. Nah, ini memang kalau misalnya pencegahannya itu pastinya harus community wide gitu ya. Jadi tidak bisa keperorangan, tapi memang harus semuanya dalam komunitas tertentu gitu ya. Nah, kemudian juga sudah ada nih social engineering solution terkait dengan kecelakaan berkendara. Saya masih ingat ya ketika di Indonesia itu belum diwajibkan untuk menggunakan seat belt gitu ya. Sehingga memang ketika program untuk penggunaan seat belt itu dilakukan, sulit sekali untuk orang-orang tertentu. Ada yang merasa, aduh saya kok jadi kayak terikat, kalau enggak ada yang merasa kok saya jadi perasaan nggak bisa nafas dan lain sebagainya ya. Sehingga memang pada saat itu saya ingat ada program dari kepolisian yaitu memberikan punishment ketika seseorang tidak menggunakan seat belt. Nah, pada saat ini saya pikir program tersebut sudah berhasil karena tampaknya orang sekarang sudah terbiasa menggunakan seat belt tertentu tersebut, gitu ya. Nah, begitu juga penggunaan helm. Nah, tapi kalau saya ini masih melihat masih banyak nih ya orang-orang yang masih belum menggunakan helm sesuai dengan kriterianya, yaitu yang SMI gitu ya. Banyak juga misalnya yang udah cuman deket gitu ya, sehingga mereka tidak menggunakan helm. Nah, kemudian juga terkait dengan speed limit. Nah, ini mungkin biasanya di jalan tol gitu ya. Orang-orang ada yang melebihi batas dari 80 km per jam. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan,
enforce law itu sangat penting ya. Jadi adanya aturan dari pemerintah itu sangat penting dalam membuat seseorang itu terbiasa untuk melakukan perilaku untuk mencegah adanya kecelakaan seperti penggunaan helm, kemudian juga safety belt dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kaitannya dengan prevensi kecelakaan. Nah, sekarang yang ketiga adalah terkait vaksinasi dan screening. Nah, vaksinasi ini pastinya sedang booming ya ketika pandemi COVID-19, di mana memang seseorang itu yang sudah di atas 17 atau 18 tahun diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi kemudian ada juga usaha dari pemerintah untuk memvaksinasi mereka yang usianya di atas 13 tahun. Nah, di sana dosisnya mungkin yang dikurangi gitu. Nah, jadi kalau vaksinasi ini memang pada dasarnya yang resepsinya itu adalah orang tua ya. Jadi orang dewasa yang sudah mengerti gitu ya, di mana kalau orang tua diharapkan membawa anak-anaknya ke tempat vaksinasi, baik vaksinasi COVID ataupun misalnya polio dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak mudah gitu ya untuk membuat seseorang itu sadar bahwa vaksinasi itu penting. Kenapa? Karena ada belief yang menyertai terhadap vaksinasi tersebut. Contohnya adalah temannya ibu saya ya, beliau sudah berusia 68 tahun, tapi beliau itu menolak untuk divaksin. Kenapa? Karena beliau menyatakan, waduh dalam kondisi seperti ini kita dimasukkan virus, nanti malah kita kena lagi. Nah, itu adalah belief-belief yang salah. Ataupun misalnya terkait dengan, wah itu vaksinnya bisa membuat kita apa sih namanya, merasa demam dan lain sebagainya. Saya tidak mau gitu ya. Nah, itu ada belief-belief yang membuat pelaksanaan vaksinasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu, menurut Alexander 2014 bahwa message atau pesan-pesan promosi kesehatan terkait vaksinasi itu harus family focus gitu ya. Sehingga memang ketika anaknya yang harus divaksin, maka orang tuanya lah yang harus kita edukasi. Nah, kalau misalnya yang harus divaksinnya adalah semuanya, termasuk orang tua, bisa jadi anak-anaknya yang kita edukasi, sehingga anak-anaknya ini bisa menyampaikan kepada orang tuanya, gitu ya. Memang menurut ibu saya nih ya, banyak sekali teman-temannya yang akhirnya ikut vaksinasi karena diminta oleh anak-anaknya. Nah, jadi memang family focus message ini sangat penting dan sangat efektif ya untuk membuat seseorang mau divaksinasi. Nah, tapi memang yang paling efektif banget itu masih belum ditemukan. Bagaimana caranya membuat seseorang itu bersedia untuk divaksinasi baik dirinya maupun keluarganya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai screening behavior ya. Nah, screening behavior itu ada dua, yaitu mamografi screening, jadi melakukan pemeriksaan mamografi untuk mengetahui apakah ada bakal-bakal calon tumor ataupun kanker di payudara seorang wanita, dan juga screening untuk melihat apakah kemungkinan ada tumor ataupun kanker yang tumbuh di usus kita. Nah, apakah itu mudah? Tidak. Kenapa tidak? Karena pada dasarnya takut ya. Saya sendiri misalnya.
saya memiliki memiliki sejarah keluarga di mana nenek saya pernah kanker payudara. Nah, sejarah itu membuat pada dasarnya saya memiliki resiko untuk terkena kanker payudara. Namun pada dasarnya banyak termasuk saya menjadi takut gitu ya. Kenapa? Karena takut ada kanker. Itu ketakutan tersendiri. Kemudian belum lagi dibilang bahwa pelaksanaan mamografi itu tidak menyenangkan gitu ya, sehingga aduh malas gitu ya. Belum lagi biaya dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini adalah salah satu challenge buat kita di bidang promosi kesehatan, yaitu bagaimana mengembangkan program-program agar seorang wanita itu mau melakukan pemeriksaan mamografi. Begitu juga dengan colorectal cancer. Menurut data, kanker usus ini merupakan penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia, gitu ya. Nah, biasanya orang kan tidak tahu ya apakah ada kanker atau tidak. Nah, orang itu harus melakukan pemeriksaan. Nah, untuk datang ke tempat pemeriksaan itu tidak mudah. Karena yang pertama yaitu tadi ya, apakah jauh atau tidak tempat pemeriksaannya, kemudian ada atau tidak biayanya, kemudian juga perasaan risih gitu ya, karena memang nanti dimasukkan cairan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketakutan yang terbesarnya adalah takut hasilnya itu ternyata ada tumor ataupun kanker di ususnya gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat wajar, manusiawi, sehingga memang ini adalah challenge buat kita yang mempelajari mengenai psikologi kesehatan, gitu ya. Bagaimana membuat orang-orang yang takut itu mau tetap datang ke tempat pemeriksaan. Nah, kemudian bahasan yang ketiga adalah sun safety practice. Nah, mungkin ini banyaknya di luar negeri ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang. Kenapa? Karena orang Indonesia ada kecenderungan takut kulitnya menjadi hitam atau gelap gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat sekarang itu juga sudah banyak ya yang melakukan berjemur di pantai dan lain sebagainya. Nah, ini pada dasarnya di level tertentu memang kita sangat membutuhkan cahaya matahari agar vitamin D dapat diproses di dalam tubuh kita. Namun biasanya karena terutama orang-orang kulit putih ya, mereka merasa bahwa penampilannya kurang oke, kurang eksotis dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan sunbathing itu dengan kapasitas yang melebihi gitu ya, sehingga itu beresiko adanya kanker kulit. Nah, oleh karenanya itu maka banyak sekali usaha-usaha yang sudah dilakukan, misalnya bagaimana mengajarkan kepada anak SD untuk terbiasa menggunakan sunscreen, gitu ya. Ketika mau sekolah, ketika mau renang, ketika mau beraktivitas outdoor, gitu ya. Tapi apakah education saja itu cukup? Oh, ternyata tidak. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah bahas, bahwa sesuatu yang kita tahu, baik resikonya, kemudian benefitnya, belum tentu kita laksanakan, gitu ya. Kenapa? Karena misalnya menggunakan sunscreen itu misalnya harus beli, kan? Kemudian yang kedua, ketika dipakai akan ada perasaan berminyak, gitu ya, itu tidak enak. Kemudian juga sunscreen itu ternyata harus diulang gitu ya, nggak cuma sehari terus bisa seharian, nggak gitu ya. Nanti di situ ada
keterangannya, setiap berapa jam harus di reapply gitu ya, sehingga itu merepotkan. Nah, oleh karena itu apa sih namanya, diperlukan cara-cara lainnya gitu ya. Nah, di sini di luar sana sudah banyak internet-based strategi terkait dengan promosi kesehatan penggunaan sunscreen ataupun bagaimana seseorang itu diajarkan tanning yang benar gitu ya. Nah, misalnya menggunakan saja indoor tanning gitu ya. Jadi memang ada tempat di mana disemprotkan sehingga kulit kita itu menjadi lebih gelap. Nah, itu juga lebih aman dan tujuannya untuk tanning itu tercapai gitu ya. Nah, memang menurut penelitian untuk promosi kesehatan di bidang ini, maka more personal and aggressive approach may be needed gitu ya. Jadi memang harus lebih agresif lagi karena memang keuntungan yang didapatkan dari tanning itu ternyata signifikan bagi orang-orang tersebut, sehingga mereka tetap melakukan lagi walaupun mereka sadar bahwa hal tersebut membahayakan dan dapat beresiko kanker kulit. Nah, ini saya ingin memperlihatkan beberapa penelitian terkait dengan accident prevention. Nah, kami di psikologi juga mengembangkan kuesioner-kuesioner sehingga kita bisa mengetahui kondisi psikologis seseorang. Misalnya ini penelitian mengenai assessing accident phobia gitu ya. Jadi menggunakan the accident fear questionnaire. Nah, hasil dari ini kita bisa lihat kemudian apabila orang-orang itu tidak takut dengan kecelakaan, maka mungkin kita harus melakukan intervensi tertentu, program tertentu harus kita buat agar orang-orang itu menyadari bahwa accident itu sangat-sangat berbahaya. Nah, selanjutnya ini contoh gitu ya, studi terkait dengan vaccination. Nah, jadi ini contohnya adalah bagaimana sih mengkomunikasikan pesan-pesan terkait vaksinasi, gitu ya. Jadi apakah harus sifatnya menyuruh atau misalnya menggunakan social support dan lain sebagainya. Itu yang dilihat dalam penelitian ini. Dan yang terakhir ini studi terkait sun safety practices gitu ya. Jadi bagaimana untuk melakukan promosi terkait child sun safety ini gitu ya, maka peneliti menggunakan integrated behavioral change model gitu ya. Mereka berusaha untuk melihat efektivitas dari model ini dalam kaitannya dengan sun safety pada anak-anak. Nah, begitu kaitannya dengan video yang kedua ini, mudah-mudahan Anda memahami dari ketiga topik yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.